Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lin Tian bisa dengan mudah mentransfer energi apinya, melalui armor yang dipakai oleh Dewa Angin itu ke pedangnya. Karena Lin Tian sudah tahu, jika dia tidak sepenuhnya membakar habis jiwa dan darah dari monster itu, maka monster itu pasti akan tetap hidup lagi. Dewa Angin yang sekarang menusuk jantung anaknya telah meneteskan air mata, dan hatinya sangat sakit, sampai-sampai air matanya pun terlihat bisa berubah menjadi air mara darah kapan saja. Walaupun anaknya sudah melakukan hal jahat, tapi pemuda yang dia tusuk ini masihlah anaknya, dan masih darah dagingnya sendiri. Dia melihat lagi ke tubuh tuan muda kedua yang benar-benar telah diam, dan tidak bergerak lagi. Dia perlahan-lahan mengusap wajah tampan pemuda yang telah diam itu dengan lembut, dan juga penuh dengan kasih sayang. "Ayah, jangan pernah menyesal dengan apa yang kamu lakukan," ucap suara yang tiba-tiba keluar dari mulut tuan muda kedua. Mendengar suara itu, Dewa Angin Mulau bergetar. Dia memandangi anaknya yang tersenyum ke arahnya, itu dengan wajah yang terlihat bangga. Perlahan-lahan dari dalam tubuh tuan muda kedua, itu sosok putih muncul di hadapan Dewa Angin. Dan tubuh tuan muda kedua itu kembali tidak bergerak, tapi sekarang ada senyum di wajahnya. "Anakku," ucap Dewa Angin saat melihat energi putih yang berubah menjadi sosok anaknya itu. "Ayah, maafkan aku yang telah mengecewakanmu. Aku adalah anak yang tidak berbakti kepadamu, dan juga kepada ibu," ucap tuan muda kedua dengan senyum indah di wajahnya. "Tidak nak, ayah yang salah. Ayah yang salah," ucap Dewa Angin yang penuh dengan air mata. Tuan muda kedua menggelengkan kepalanya, karena dia tahu kalau ayahnya sangat berat hati kehilangan dirinya saat ini. Apalagi setelah ayahnya mendengar perkataan dia, saat dirinya akan mati seperti ini. Padahal setelah dia mengatakan hal seperti itu, dia ingin ayahnya tidak lagi menganggapnya sebagai anaknya lagi. Lalu dengan begitu, baik ayah maupun keluarganya tidak akan terbebani lagi dengan kematiannya. Tapi dia salah, karena dia terlalu meremehkan cinta seorang ayah. Dia tidak pernah menyangka, bahkan setelah dia mati, ayahnya pun masih mencintainya. Dan malahan ayahnya menyalahkan dirinya sendiri, karena perubahan yang dialami anaknya pada saat itu. Dia benar-benar telah mati, tapi setiap orang yang mati tidak akan semudah itu kehilangan jiwanya setelah dia mati. Pasti akan ada sedikit jiwa di dalam tubuhnya, karena itulah dia dapat melihat apa yang terjadi selama ini dari awal, bahkan sampai ayahnya bertarung melawan Jenderal Dong hanya untuk mengambil tubuhnya kembali. "Ayah, aku salah. Aku berpikir kamu akan melupakan dan membenciku, setelah ayah mendengar perkataanku saat aku akan mati. Tapi itu semua benar-benar salah. Kali ini ayah, aku hanya ingin kamu tetap menjadi ayahku yang tersenyum kepadaku. Dan untuk kali ini juga, bisakah ayah kirimkan aku senyum kasih sayangmu," ucap tuan muda alam angin. Mendengar permintaan anaknya untuk terakhir kalinya, Dewa Angin berusaha untuk tersenyum. Bahkan dia mengepalkan tangannya, lalu menghapus air matanya. Lalu, dia tersenyum ke arah anaknya, tetapi bagaimana caranya dia bisa tersenyum? Air mata tetap menetes membasahi wajahnya, dan itu membuat semua orang di sana juga merasakan perasaan yang sangat menyakitkan. "Iya nak, ayah akan selalu tersenyum untukmu," ucap Dewa Angin dengan suara agak serak. Melihat senyum ayahnya itu, tuan muda kedua juga ikut tersenyum dan mengangguk puas. Kali ini mungkin dia bisa pergi dengan tenang tanpa penyesalan di hatinya, itu setelah melihat ayahnya dan mengatakan semuanya kepada ayahnya. "Ayah, tetaplah menjadi Dewa Angin. Dan setialah kepada Kaisar Langit yang baru kita. Dan aku berharap,
ayah akan jauh lebih kuat dari orang-orang yang setia kepada Kaisar Langit. Karena dengan begitu, aku pasti akan bangga di alam sana, ucap Tuan Muda kedua, yang bentuk jiwanya perlahan-lahan mulai menjadi ilusi. Yakinlah, ayah akan menjadi orang yang paling setia kepada Kaisar Langit kita. Dan ayah akan membuatmu bangga, karena telah mempunyai ayah sepertiku, ucap Dewa Angin yang benar-benar berjanji tulus kepada anaknya. Hahaha, itulah ayahku. Jika aku memiliki kesempatan lain lagi untuk menjadi anakmu, maka aku akan menjadi anak yang paling berbakti, dan aku pasti akan menjadi anak kebanggaanmu beserta keluarga kita. Selamat tinggal ayah, aku menyayangimu, ucap Tuan Muda kedua, lalu jiwanya benar-benar menghilang dari hadapan Dewa Angin. Iya nak, jika aku memiliki anak lagi, aku akan memberi nama yang sama denganmu. Dan pada saat itu, maka mungkin dia akan menjadi anak kebanggaanku dan alam angin, ucap Dewa Angin dengan senyum dan air mata di wajahnya. Meskipun dia benar-benar telah kehilangan anaknya, tapi batu besar di hatinya benar-benar sudah menghilang. Karena perkataan dari anaknya barusan, ini membuat dia menjadi lebih tenang dan terbuka daripada sebelumnya. Bahkan dia merasa kalau kekuatannya juga sedikit meningkat, itu karena beban di hatinya sudah tidak ada lagi. Dia melihat ke arah tubuh anaknya itu, lalu dengan lembut membelai wajahnya yang masih tersenyum manis. Dia tahu kalau dia telah kehilangan anaknya, tapi dia telah berjanji kepada anaknya untuk membuatnya bangga. Anakku, mari kita kembali ke alam angin, setelah semua masalah di sini selesai, ucap Dewa Angin. Lalu dia memasukkan mayat Tuan Muda kedua ke dalam peti, dan kemudian menuju ke arah Lin Tian. Dia langsung berlutut di hadapan Lin Tian dengan wajah tulus, dan penuh dengan keyakinan. Lalu dengan tenangnya dia berkata kepada Lin Tian, "Aku, Dewa Angin, dan seluruh alam angin, akan mengikuti perintah Kaisar Langit. Jika aku dan alamku mengkhianati Kaisar, maka biarkan seluruh keluargaku musnah dibakar menjadi abu oleh petir langit," ucap Dewa Angin. Lalu, sumpah itu diikuti dengan seluruh tetua serta bawahan dari alam angin. Lin Tian yang melihat Dewa Angin berlutut, dia merasa sedikit tidak senang. Tapi dia tahu kalau ini adalah kebiasaan bagi mereka, dan dia hanya bisa menghela nafas berat setelah melihat semua itu. Bangunlah, aku tidak terlalu suka untuk melihat orang lain berlutut di hadapanku. Dan juga, jika aku menjadi kalian, aku tidak akan sering berlutut seperti itu. Karena itu akan menyebabkan kita terlalu cepat menjadi tua, ucap Lin Tian sambil bercanda. Hahaha, sepupu, kamu benar. Orang yang sering membungkuk kepada orang lain, itu memang cepat lebih tua. Contohnya adalah ayahku dan juga pamanmu. Karena dia terlalu sering membungkuk, dia bahkan tidak kuat untuk bermain beberapa jam, ucap Lin Guang yang menambahkan guyonan setelah Lin Tian berbicara. Hahaha, kalau begitu, bukankah itu berarti Dewa Elemen dan Dewa Es adalah pria yang lemah? Ucap Jenderal Nan Mo sambil tertawa. Suasana yang tadi agak sedih dan hening, kini menjadi tawa yang bahagia karena candaan Lin Guang tersebut. Tapi Lin Tian tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Lin Guang jika pamannya tahu kalau dia menjadi bahan bercandaan bagi orang-orang alam langit. Kenapa? Tanya Lin Tian yang tersadar, kalau bayi kecil masih memandang langit dengan diam. Tua bangka, keluarlah, teriak bayi kecil dengan keras. Lin Tian terlihat agak bingung, tapi dia juga ikut melihat ke langit setelah bayi kecil berteriak seperti itu. Lin Tian merasa kalau bayi kecil sekarang sedang marah, tapi apa yang membuat dia marah, Lin Tian pun tidak tahu. Sadar akan suara yang sebelumnya terdengar di langit, Lin Tian juga langsung mengerutkan keningnya. Aura miliknya yang tadi telah menghilang, kini benar-benar dikeluarkan lagi. Meskipun sudah jelas, kalau sekarang dia sedikit lebih lemah dari sebelumnya karena kelelahan.
Begitukah caramu berbicara kepada ayahmu? Ucap suara itu lagi. Tapi sekarang, dari langit sesosok pria dengan pakaian putih dan wajah yang tampan telah berdiri di langit. Jika diperhatikan antara pria tampan itu, dia ada kemiripan dengan wajah bayi kecil. Bahkan mata dan alisnya benar-benar sama dengan pria tersebut. Mati sajalah, ucap bayi kecil yang tiba-tiba menghilang dari samping Lin Tian, dan telah muncul di depan pria itu. Bayi kecil benar-benar mengeluarkan kekuatannya yang tersisa, hanya untuk menyerang pria itu. Dan, boom, nak, ternyata kamu masih begitu keras kepala seperti biasanya. Ucap pria itu sambil menahan pukulan bayi kecil hanya dengan satu telunjuknya saja. Bayi kecil yang melihat pria itu dengan marah, dia sadar kalau pria ini adalah ayahnya sendiri, yang selama ini telah hilang entah kemana. Sejak saat itu, ibunya menjadi wanita yang pendiam dan juga suka minum. Dan kalau dia tidak menghilang, mana mungkin dia dan ibunya akan mengalami hal paling menyedihkan pada saat itu. Jika tidak ada Lin Tian, mungkin baik dia dan ibunya tidak akan hidup sampai sekarang. Dan sekarang pria ini tiba-tiba saja muncul, lalu dengan berani mengatakan bahwa dirinya adalah seorang ayah. Apakah itu tidak keterlaluan? Ayah, wajah Lin Tian dan yang lainnya langsung tercengang. Pria di depan mereka ini adalah ayah dari bayi kecil. Mereka tidak pernah menyangka, kalau ayah dari Kaisar Harimau masih hidup sampai sekarang. Karena sejak dulu, mereka benar-benar tidak mengetahui siapa ayah dari bayi kecil. Bahkan jika tahu sekalipun, mereka tidak akan pernah melihatnya. Cih, apakah kamu masih pantas dipanggil seorang ayah? Tanya bayi kecil dengan kesal. Hais, kamu dan ibumu memang mirip dalam hal sifat. Kamu harusnya tahu kenapa aku tidak muncul, dan bahkan ikut campur dalam masalahmu itu bukan, ucap ayah dari bayi kecil itu. Lalu apa? Tapi tetap saja kamu adalah orang yang berhati dingin. Dan setidaknya, kamu harus bisa membantu kami. Karena jika tidak, untuk apa kekuatanmu itu? Jawab bayi kecil dengan marah. Ayah bayi kecil tidak marah, dia hanya memandang bayi kecil dengan senyum di wajahnya. Bukan berarti dia tidak ingin membantunya, tapi ada beberapa alasan kenapa dia selalu diam dan tidak ikut campur dalam masalah bayi kecil dan istrinya. Apalagi selama ini ada sesuatu yang harus dia temukan, itu sebelum semuanya terlambat. Karena itulah dia tidak pernah memperlihatkan dirinya kepada bayi kecil, dan juga kepada istrinya itu. Aneh. Kenapa aku merasa pria ini hanya seorang manusia? Tapi jika dia benar hanya manusia, kenapa dia bisa terbang? Ucap Lin Guang yang benar-benar tidak dapat merasakan sedikit pun energi atau kekuatan dari ayah bayi kecil. Itu bukan hanya dia saja, tapi yang lain pun ikut merasakan hal yang sama. Karena mereka semua benar-benar tidak merasakan sedikit pun aura yang bocor dari ayah bayi kecil itu. Dia, apakah mungkin dia sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi? Ucap Lin Tian sambil berpikir dalam hatinya. Bayi kecil yang berada di langit terus menyerang ayahnya, itu tanpa mau mendengarkan apa yang dijelaskan oleh ayahnya. Dia benar-benar terlihat sangat kesal dan marah, bahkan Lin Tian tidak pernah melihat bayi kecil yang sangat marah dan membenci seperti sekarang ini. Wush! Hentikan, ucap Lin Tian yang muncul, dan menahan bayi kecil dengan kuat. Kakak, ucap bayi kecil yang ditahan oleh Lin Tian, tapi dia masih berusaha untuk memukul wajah ayahnya tersebut dengan keras. Kamu harusnya tahu, meskipun kamu berada di puncakmu tapi itu tetap saja tidak akan bisa menyentuhku. Jadi sebelum kami mencapai tingkat itu, maka jangan pernah berharap untuk menendang pantat ayahmu ini, ucap ayah bayi kecil dengan sombong. Lin Tian yang melihat wajah ayah bayi kecil yang terus-menerus menggoda bayi kecil, dia menjadi agak bingung. Dia sekarang sadar, kalau sifat nakal bayi kecil mungkin berasal dari ayahnya ini.
Dan kenapa dia suka berlarian keluar, itu pun mungkin karena ayahnya juga. Tentu saja kalau soal mabok, Lin Tian yakin kalau itu dari Baiyu. Karena di mata Lin Tian, ayah bayi kecil ini bukan seperti seorang pemabok. Tapi yang membuat Lin Tian menjadi bingung adalah, kekuatan dari ayah bayi kecil ini benar-benar melebihi pikirannya. Jika dia tidak mempunyai energi berbeda yang telah menyatu, maka mungkin dia sama saja dengan yang lainnya, dan menganggap kalau ayah bayi kecil adalah manusia biasa. Bayi kecil sudah menjadi agak tenang, ini saat Lin Tian mencoba membujuknya untuk tenang. "Kamu adalah Kaisar Langit yang baru ya?" tanya ayah bayi kecil. "Benar sekali. Aku tidak menyangka, kalau ternyata Paman Bai masih hidup," ucap Lin Tian kepada ayah bayi kecil. Meskipun dia memanggil Baiyu dengan sebutan ibu, karena dia sebelumnya telah dibesarkan oleh Baiyu sendiri. Tapi ini berbeda dengan ayah bayi kecil yang tidak dia kenal. "Sepertinya kamu memang lebih luar biasa dari kaisar sebelumnya, tapi tetap saja kamu masih belum bisa melawan takdirmu," ucap ayah bayi kecil dengan tenang. Lin Tian terdiam saat dia melihat ayah bayi kecil dengan serius. Melawan takdir, dia sepertinya pernah mendengar ucapan seperti ini, tapi di mana itu? Dan setelah beberapa saat, dia baru ingat sesuatu. Itu tepat saat dia berada di alam rahasia, di mana dia pernah bertemu dengan leluhur roh. "Apa hubunganmu dengan dia? Apakah kamu adalah orang yang telah lama hidup? Ataukah kamu adalah orang itu?" tanya Lin Tian. "Aku bukan dia, karena dia telah benar-benar mati, dan menjadi energi untuk membuat dunia dan dua alam ini," jawab ayah bayi kecil. Dengan sedikit gerakan saja, Lin Tian dan bayi kecil ditutupi oleh bola biru, yang fungsinya untuk mencegah orang luar mendengar pembicaraan mereka. "Sepertinya naga langit telah memberitahumu beberapa hal di zaman kuno," ucap ayah bayi kecil. Tua bangka, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar telah hidup lama selama ini? Lalu apakah kamu tahu siapa musuh kita yang sebenarnya?" tanya bayi kecil yang terlihat serius sekarang. Meskipun dia terlihat benci kepada ayahnya, tapi dia tetap menyayanginya. Hanya saja, dia marah karena sikap tidak bertanggung jawab pria ini terhadap ibunya saja. Ayah bayi kecil tidak menjawabnya, dan dia hanya menggelengkan kepalanya tentang masalah tersebut. Itu bukan berarti dia tidak ingin mengatakannya, tapi memang dia sendiri pun tidak tahu siapa musuh mereka. Apalagi saat dulu dia disergap, dan hampir bahkan mati sebelumnya. Hanya karena di saat-saat nyawanya akan hilanglah, akhirnya dia dapat mengingat semuanya saat itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.